Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal latihan PAS part 1 kelas 12 IPA IPS lintas minat. Disimak baik-baik ya. Oke, kita akan bahas nomor 1. Selada, kol, dan bayam termasuk ke dalam tumbuhan berhari panjang, sehingga tumbuhan ini akan berbunga jika panjang waktu siang lebih lama. Cara yang tepat agar tumbuhan berhari panjang tetap berbunga jika waktu kritis penyinaran sudah terlewati adalah di sini ada pilihan ganda, nanti kita akan bahas. Untuk bab ini kita akan bahas tentang fotoperiodisme. Selada, kol, dan bayam ini termasuk tumbuhan berhari panjang, sehingga membutuhkan penyinaran lebih panjang, maka diperlukan penambahan penyinaran. Jadi nomor 1 jawabannya yang D, melakukan penyinaran singkat di malam hari untuk memperpendek periode gelap. Oke, kita akan bahas nomor 2. Peristiwa etiolasi pada kecambah terjadi karena di sini ada pilihan ganda. Kali ini kita akan membicarakan tentang etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan cepat di tempat yang gelap ya. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Etiolasi dikarenakan oleh hormon auksin. Oke, kita akan bahas nomor 3. Seorang siswa melakukan penelitian dengan menumbuhkan kacang kedelai pada 2 gelas yang diberi kapas basah. Setelah berkecambah, tanaman satu dibiarkan terbuka, sedangkan tanaman kedua ditutup dengan sungkup gelap sehingga cahaya tidak dapat masuk. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi kecambah setiap hari. Pernyataan yang benar berkaitan dengan eksperimen tersebut adalah, di sini kita bisa melihat ada pilihan ganda A, B, C, D, E ya. Kita melihat ini adalah percobaan perkecambahan di mana kita tahu bahwa variabel bebas adalah variabel yang bebas ditentukan oleh peneliti pada bacaan tersebut, yaitu intensitas cahaya, gelap dan terang. Sedangkan variabel terikat itu adalah hasil penelitian seperti tinggi tanaman. Jadi nomor 3 pernyataan yang benar adalah yang B, tinggi tumbuhan sebagai variabel terikat. Oke, kita akan bahas nomor 4. Tumbuhan melakukan gerakan batang menuju arah datangnya matahari yang disebut dengan gerak fototropisme. Gerakan ini sebenarnya merupakan akibat adanya interaksi antara cahaya matahari dan aktivitas hormon pertumbuhan, yaitu apa? Di sini ada pilihan ganda, yang A asam traumalin, B asam absisat, yang C auksin, yang D giberelin, dan yang E sitokinin. Oke, gerak fototropisme terjadi karena pengaruh hormon auksin. Auksin itu cinta kegelapan, artinya auksin bekerja pada saat gelap. Bagian batang yang terkena sinar matahari, maka auksin terurai sehingga batang tidak bertumbuh. Sedangkan bagian batang yang tidak terkena sinar matahari, maka auksin bekerja sehingga auksin menyebabkan pertumbuhan. Hal ini menyebabkan batang membelok ke arah datangnya sinar matahari atau fototropisme positif. Jadi nomor 4 jawabannya auksin, yang C. Oke, kita akan bahas nomor 5. Manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini?
Yang A, saluran usus dari endodermis, betul. Yang B, jaringan saraf dari endoderm. Yang C, tulang dari ektoderm. Yang D, hepar dari mesoderm. Dan E, otot polos dari endoderm. Oke, yang A itu betul. Yang B itu, saraf itu harusnya dari ektoderm. Kemudian tulang itu harusnya dari mesoderm. Kemudian hepar atau hati berasal dari endoderm. Dan otot polos itu berasal dari mesoderm. Jadi nomor 5 jawaban yang benar adalah yang A, saluran usus dari endodermis. Oke, kita akan bahas nomor 6. Perhatikan gambar tahap pembelahan sel berikut. Keadaan kromosom dalam sel tersebut terjadi apa? Nah, ini di sini ada pilihan gandanya, metafase dari meiosis 1, metafase, kemudian ada C, interfase, D, profase, yang E, anafase. Oke, kita perhatikan gambar kromosom dengan lengan 4 berada pada bidang ekuator, itu adalah pada tahapan metafase mitosis. Jadi nomor 6 jawabannya yang B, metafase dari mitosis. Oke, kita akan bahas nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar mengenai sifat enzim berdasarkan gambar adalah, di sini ada pilihan ganda di mana A, B, C, D, E. Nah, kita akan bahas ya. Oke, di nomor 7 itu gambar itu menunjukkan kerja enzim lock and key, gembok dan kunci. Artinya satu gembok untuk satu kunci, yaitu bekerja secara spesifik. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D, kerja spesifik. Oke, kita akan bahas nomor 8. Berikut ini tabel dari hasil praktikum tentang enzim katalase. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil percobaan di atas adalah yang A, enzim katalase bekerja optimal pada suhu 40 derajat. Yang B, pada jantung kerja enzim katalase sangat dipengaruhi oleh temperatur. Bukan. Yang C, enzim katalase banyak dijumpai di hati daripada di jantung. Oke, betul. Kemudian yang D, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh pH, suhu juga. Yang E, pada hati kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Salah ya, keduanya mempengaruhi. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C. Oke, kita akan bahas nomor 9. Jika pada tahap daur Krebs dihasilkan NADH sebanyak 6 dan FADH sebanyak 2, maka setelah melalui proses transfer elektron akan dihasilkan energi sebanyak berapa ATP? Di sini ada pilihan ganda A 32, B 38, C 22, D 20 dan E 24 ATP. Oke, kita akan bahas 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Pada daur Krebs atau siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, berarti dikalikan 3 ATP sama dengan 18 ATP, 2 FADH dikalikan 2 ATP sama dengan 4 ATP, ATP bebasnya ada 2, jadi total ATP-nya adalah 24 ATP. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang E, 24 ATP. Oke, kita akan bahas nomor 10. Perhatikan skema spermatogenesis berikut. Sel diploid ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita akan bahas. 1 itu adalah spermatogonium diploid. Yang kedua itu adalah spermatosit primer diploid. Yang ketiga itu adalah spermatosit sekunder haploid. Kemudian yang keempat adalah spermatid haploid. Dan yang kelima adalah spermatozoa haploid. Jadi sel diploidnya 2N ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A. Oke, kita akan bahas nomor 11. Pada proses peragian, glukosa mengalami glikolisis menjadi asam pirufat. Dan asam pirufat diubah menjadi etanol. Jumlah ATP yang dihasilkan dan organisme yang berperan adalah apa?
Di sini ada pilihan ganda di mana ada A, B, C, D, E. Kita akan lihat di soal. Di sini kita membicarakan tentang peragian, yaitu proses respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol di mana hasilnya adalah alkohol atau etanol, 2 ATP dan 2 CO2. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah B, 2 ATP dengan organisme Saccharomyces. Oke, demikian tadi pembahasan latihan soal PAS kelas 12 IPA IPS lintas minat part 1. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan PAS part 2 kelas 12 IPA IPS lintas minat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.